sampaikan nanti bagian daripada gagasan idenya Mas Alfredo dan juga Pak Gus Goib itu nanti kita tampung untuk kita sampaikan. Dan ini sudah saya sampaikan, tinggal lagi maksud saya, tinggal lagi. Makanya ini Kerawan Panjenengan menjadi penyemangat baru saya untuk kenceng-kencengan untuk program itu. Kalau saya melihatnya begini, mohon izin Pak Marsono, kalau lomba cerita orang Indonesia ini pinter-pinter dengan segala retorikanya, pilihan bahasa dan itu. Tapi giliran faktanya ini yang saya meragukan. Saya akan kenceng di bidang ini karena kebetulan saya yang punya lembaga perlindungan konsumen. Kalau dahulu kayak penjenengan ini wes toh pinter kabeh. Faktanya jauh panggang dari api. Makanya saya mulai. Saya tidak pinter bicara, tapi pinter melihat fakta. Ya, kalau bicara-bicara ini semua pinter. Problemnya itu mental kita itu sudah mental korup. Mental kita itu semua mental politisi, opportunity, praktisi. Kalau penjelasan itu wah semua pinter bos. Contoh, cara kita meeting aja harusnya ada papan tulis, dijelaskan begini begono. Ya ini, ya saya kalau dipanggil Pak Bupati ke Pendopo udah nggak mau. Ngapain ke Pendopo? Ya, emangnya foto sama Bupati bisa ditukar nasi goreng? Nggak bisa. Mau jangan aturan habis itu bupatinya diletean, OPD-nya lemot. Itu yang terjadi hari ini. Jadi jawaban-jawaban normatif seperti itu nggak menarik itu didengar. Makanya saya lebih suka melihat fakta. Mohon izinkan saya sebagai kepala lembaga perlindungan konsumen, sekaligus saya punya media, sekaligus saya punya LBH yang saya mengerjakan banyak sekali advokat. Saya kalau diperkenankan pengen menemani Pak Marsono untuk sebagai mitra positif, jangan diterjemahkan sebagai mitra negatif. Kita harus sering ngopi bersama, sering diskusi bersama. Jangan bertemunya itu ketika sudah gede, sudah gemes. Jangan, nanti saya nggak bagus gitu loh. Jadi saya punya instrumen untuk itu semua. Saya punya target. Kalau pejabat deal ini secara akser dengan Bupati kalau nggak benar bikin kebijakan, Pak seret yang pengadilan. Kalau Mario Biro dulu, kalau Bupati tidak. Saya sudah bilang, jenengan kalau nggak benar, Pak seret yang pengadilan. Saya akan kencang sesuai aturan, sesuai hukum. Karena sudah lama saya melihat gelagat, melihat bahasa tubuh pejabat-pejabat Indonesia, Tulungagung. Bulan saya sudah jauh. Jadi kalau orang berpledoi seorang anggota dewan seperti itu, udah biasa kalau saya tidurnya sama DPR RI kok. Saya mainnya sama bintang 4 sama Panglima kok, ngobrolnya sama Pak Jokowi kok. Biasa. Jadi kalau cerita retorika, cerita begini semua jago. Hari ini kebetulan saya orang asli Tulungagung pengen bermitra secara positif dengan yang bernama Pak Marsono, sehingga bahasa dugaan dungu itu semua tidak terbukti. Ternyata Pak Marsono itu sangat aspiratif, sangat akomodatif, sangat mengeluarga, sangat terbuka, bisa dihubungi kapanpun dan bersedia ketemu kapanpun. Itu merupakan modal besar buat Pak Marsono dan buat rakyat Tulungagung ke depan lebih baik dan lebih bermartabat gitu. Jadi mohon lek neng grup lek wong teko ya semaur. Entah sak kecap rong kecap itu sudah seperti disiram banyu serindu, Pak. Jadi kompetensi panjenengan, talenta panjenengan itu ada di situ. Kalau perlu semua anggota dewan masukin grup. Pak Kambali bagaimana? Jawab. Hari ini yang jawabnya Pak Kambali. Di mana yang lain? Termasuk Pak Barudin tak kritik. Lah aku ini dari dewan fungsimu apa? Aku kenal suami saya tidak melihat buah-buah pikiranmu. Bilang dong. Ceritakan apa yang terjadi. Kenapa saya harus somasi? Karena ditanya
alim. Berbaktilah, bekerjalah, berbuatlah untuk kebaikan. Itu yang saya sampaikan kemarin. Saya kenal baik sama Pak Yai, saya sangat hormati. Tapi Pak WA sejak jadi Dewan Nilai Tanggung Jawab. Saya ini orang penuh bukti, Pak. Tidak hanya sekedar ngomong, ucapan saya sudah saya buktikan keliling dunia. Cara pikir saya sudah saya buktikan keliling dunia. Makanya saya sangat percaya diri. Sepanjang niat saya baik dan saya ikhlas, kalau karena membela rakyat untuk sesuatu yang baik saya di penjara, ikhlas lillahi ta'ala. Anak-anak saya kasih tahu, kalau papa harus ditanam karena ini, kamu harus berbahagia. Karena walaupun papaku ada di bawah tanah, yang di atas tanah masih dihidupi. Jadi semangat positif ini tolong dimaknai sebagai sesuatu yang positif, Pak Ketua Dewan. Saya ingin membentengi penjenengan. Harusnya penjenengan sebagai partai pengusung Pak Bupati bertanggung jawab dong. Ibu Bupatinya nggak benar, eksekutifnya nggak benar, dana turah-turah, tapi pembangunan tidak jalan. Itu sebuah ketidaksesuaian. Itu sebuah konformitas. Contoh lagi, ini penjenengan sudah mengundang saya resmi tertulis, bodoh metu, pelaku metu. Ini moral, ini metal, ini tabiat anggota kita. Hargai dong undangan ini. Itu harusnya semua ada, bukan keluar masuk. Ini norma yang terbangun seperti ini. Ini kan seorang pelayan rakyat-pelayannya. Loh, saya ini bosnya Pak datang ke sini, ditinggal lebu metu. Gimana adabnya? Nggak boleh. Saya ini pengusaha, berapa banyak WA saya cancel untuk menghadiri undangan Pak Ketua DPR. Tapi lihat, orang-orang keluar. Aturan apa ini? Ini hal yang kecil. Saya yakin ke depan ini tidak ada. Ke depan ini lebih baik lagi. Untuk siapa? Untuk Tulungagung, untuk generasi muda. Gitu Pak. Jadi ini sesuatu yang positif, harus dimaknai positif. Saya ketika sowan ke rumah Yai, saya bangga dengan aturan tata krama santriwati yang di sana. Saya ingin menyontoh itu. Tadi saya ngomong sama Pak Diri. Saya kalau mendengar lagu Jepang, saya nangis Pak. Karena saya 20 tahun hidup dengan wanita itu. Budaya itu yang mengantarkan saya menjadi seperti sekarang ini. Tetapi saya tidak bisa menikmati itu di Tulungagung, di orang Jawa yang harusnya jauh lebih baik. Seharusnya jauh lebih punya tata krama. Saya tidak bisa menikmati itu. Makanya saya sangat sukacita Pak. Hari ini kita bisa bertemu. Setelah itu kita sering berdiskusi. Setelah itu kita sering ngopi, ngasah pikiran bersama-sama untuk Tulungagung. Panjenengan ngawasi eksekutif dibayar, difasilitasi. Saya mengawasi eksekutif tidak dibayar Pak, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Saya awasi dengan lembaga-lembaga yang saya ketuai. Kalau ada keluhan konsumen, saya akan beracara nanti. Jadi clear. Barang siapa yang judulnya masih menerima gaji, itu pelayan. Saya pengen dari pelayan orang. Itu yang orang suka lupa. Nerima gaji, nerima fasilitas, lali rumah saya, dorong. Itu yang ingin saya ingatkan. Jadi harus minimal setara. Sering ngopi, sering diskusi. Tidak banyak loh Pak warga Tulungagung yang kualifikasinya seperti saya. Sepakat nggak? Ayo. Sepakat nggak? Iya. Harus dimanfaatkan. Diajak ngomong, diajak ngopi, diajak diskusi. Minimal saya pasti punya ide, pasti saya punya jalan keluar karena saya sering pergi kemana-mana. Ada banyak oleh-oleh yang bisa saya berikan untuk Tulungagung ya. Kritik saya hari ini Pak Yai sudah kenal saya lama, tapi sejak jadi wakil ketua saya WA nggak pernah. Itu sikap tidak bagus ya. Saya tegur. Itu sikap tidak bagus. Sampai yang kiai wakil ketua dia di sopo rakyat kok orang Jawa.
pernah merugikan apa saya? Nah itu tidak boleh. Jadi hari ini semuanya kesuksesan itu hari ini ditambah keberanian, ditambah niat baik, yang lalu dilupakan saja. Ya, hari ini ditambah niat baik, ditambah cara yang benar, hasilnya pasti insya Allah baik. Nah, kira-kira dari saya itu Pak. Jadi saya lupa yang lalu, ke depan harus lebih baik. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat kami itu lain Pak Sekwan juga Pak Pendekar Pak Ahmad sejenak kita bersyukur di bulan suci Ramadan ini kita menemukan tamu-tamu yang sangat potensi. Alhamdulillah. Dan itu kami merasa terima kasih. Siap. Karena apa? Dengan niatan yang cukup kencang, insya Allah itu membantu kita. Ya, karena apa? Setiap saat Dewan itu juga selalu mendengarkan sambat dan usulan dari masyarakat, dan itu pun juga kita juga berbuat semaksimalnya, baik itu lewat jalur formal atau non formal. Formal dalam arti itu terbatas sekali, tapi non formalnya setiap ada koordinasi sosialisasi atau dengan eksekutif itu kita selalu mengusulkan apa yang menjadi cerita masyarakat yang kita tahu, tetapi kita juga terukur dan mengetahui yang tersadar dengan tupoksi kita. Dewan adalah bukan satu-satunya yang bisa memotivasi, yang bisa memulai eksekutif. Eksekutif itu eksekutornya. Kita hanya maksimal mengusulkan dan mengusulkan. Dan mengawasi Pak. Wah, nanti. Ya, makanya mengawasi itu nanti kan endingnya juga mengusulkan hal-hal yang terus jadi demikian. Kadang-kadang kita itu akhirnya juga sedikit ada kendor sedikit karena ditunjukkan data yang real seperti yang disampaikan Pak Kamani tadi atau Pak Hukum yang sangat kencang mengkritisi tentang jalan. Kalau kita sadar jalan di Tulungagung itu ada 1023 titik, 1023 titik, panjangnya 1755 km. Jadi 1023 titik, panjangnya 1755 km, itu sesuai dengan laporan dari PU. Dan itu tentunya ya tidak mungkin 1 tahun selesai semuanya. Itu janjinya juga sebagaimana disampaikan Pak Ketua tadi, kita waktu kunjungan ke PU, beliau sanggup untuk melakukan secara gradual bertahap. Saya kira itu seperti itu. Dan juga termasuk yang disampaikan Mas Alfred, ya, FTLH, rumah tidak layak huni tadi. Ya. Di Tulungagung itu kalau tidak salah datanya ada 5.774 kalau tidak salah. Tahun ini insya Allah dianggarkan dari Pemda 1,4 miliar. Ada di angka 2, berapa miliar itu, sehingga dengan keterbatasan dana yang ada itu tentunya bagi-bagi, insya Allah secara gradual pun juga diselesaikan dalam 5 tahun insya Allah dari 5.774. Jadi sudah ada sepekan seperti itu. Jadi di mana titiknya? Memang kita yang belum mengecek sekali di mana, tapi saya yakin laporan itu sesuai data. Terus Pak Yai Al-Baiti, kita harus sadar bahwa negara kita itu negara Pancasila, bukan negara Islam. Betul. Sehingga sudut pandang Islam dengan sudut pandang hukum formal baik pidana perdata itu sangat beda. Betul. Nah, hukum Islam kan jelas kita itu selama itu maksiat harus kita berantas. Itu hukum Islam. Tapi harus sadar bahwa negara kita adalah negara Pancasila. Betul, Pak. Kadang-kadang orang itu sedikit diingatkan, kan seandainya kita tahu rok yang sangat minim jangan merangsang
kayak poso pisan atau pada bulan puasa makan di warung vulgar, kita tidak berani karena itu di dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum formal itu tidak menyangkut situ. Sehingga kalau kita nanti salah langkah, tetapi minimal kita sudah kewenangan kita ya memberikan suatu mau'idhah, suatu dan sebagainya gitu. Untuk selanjutnya tadi Bapak siapa yang bertanya? NJOP ya Pak. Iya. Memang biasanya Bapak yang dulu itu NJOP itu sangat rendah dibanding dengan nilai AJB jual beli di notaris. Tetapi sekarang di pemerintah Pemda itu sekarang punya appraisal sendiri. Maaf, saya barusan membeli tanah di Karangsuko, Trenggalek. Itu tidak melihat AJB. Di sana Pemda punya appraisal sendiri untuk menentukan besaran pajak jual belinya itu. Jadi seperti itu sekarang itu. Jadi NJOP itu dulu memang sangat rendah dan tidak NJOP itu tidak mau pajak itu mengambil dari nominal NJOP. Tapi sudah ada penafsiran sendiri itu karena ada average-nya Pak. Trenggalek juga kalau Tulungagung. Berarti Tulungagung untuk sekarang pengenaannya di Saya kira belum muncul setelah dinaikkan NJOP ini, belum muncul soal jual beli itu belum ada yang muncul Pak. Itu dinilai dari mana persentasenya? Pajak jual beli itu pembeli itu kena 5%, penjual kena 2% saja satu. Ini belum muncul, berarti belum ada perhitungan jual beli yang signifikan. Sehingga kita belum tahu pengambilannya itu dari mana, kita belum tahu. ya mungkin karena situasi yang belum jelas ini mungkin orang-orang masih menunda untuk dan untuk diketahui Pak, waktu ada sosialisasi dengan eksekutif tentang NJOP ini Pak, DPR sebenarnya sudah berjuang maksimal sekali. Iya, karena ini kapan ini, kalau seandainya toh itu menaikkan, jangan sekarang. Itu sudah sangat luar biasa waktu itu Pak. Nah, akhirnya jawaban nanti karena tercetak Pak, ini tahun itu dilaksanakan, kalau tahun berikutnya akan ditinjau kembali. Sebab itu Pak Ambali ya. Itu Pak. Ya, mohon maaf Pak, saya sedikit menyikapi tadi. Ya, memang Indonesia bukan negara Islam, betul kan? Negara Pancasila. Yang tadi saya sampaikan untuk anak-anak tadi hanya untuk adab. Jadi kalau cuma pakai celana agak panjang dikit dengan pakai seragam, hanya itu aja yang saya itu loh. Untuk kan itu kan soalnya kan iya. Barangkali saya boleh menyempurnakan. Silakan. Mungkin kalau salah dikoreksi. Silakan. Saya dapat menangkap apa yang dimaksud oleh Pak Edi Al-Ghaibi. Purel yang aktif di Tulungagung mohon diatur secara formal. Mungkin yang dimaksud adalah menerbitkan perda. Betul. Adab sopan santun purel ketika bekerja mencari makan di Tulungagung harus berpakaian rapi. Rapinya seperti ini, pakai celana panjang. Gitu ya? Ya betul Pak. Jadi sambung aja. diformalkan. Ada kebijakan Pergub yang ditelurkan adalah aturan pakaian daerah saat besar. Per hari Jumat pakai baju batik majan. Nah, itu kan menjadi kearifan lokal yang diangkat. Terus nanti ada Jawa yang ditekankan supaya plural nggak nyicing kan. Ya artinya ini aturan ini khusus untuk purel. Frekuensi nyicing itu paling tidak berkurang dengan peraturan batik maksud saya. Saya lanjutkan sedikit. Dan insya Allah kalau menyinggung masalah Ramadan bulan puasa ini, terus kemudian ada purel lewat yang pakainya cingkrang, terus ada orang makan di restoran terbuka, insya Allah bagi orang Islam tidak akan terganggu. Tidak. Yang terganggu itu mungkin Islamnya kurang malah. Betul. Orang terminal Pak, yang mengganggu orang terminal Pak. Gitu. Jadi saya pikir tidak perlu dibahas hal itu. Jadi ini untuk mempersingkat waktu adalah yang dimaksud formalitas aturan. Apakah itu masuk Pergub, formalitas aturan tapi langsung membutuhkan karakter itu. Betul. Jadi yang khusus Pak, khusus kepada purel gitu. Ya. Jadi purel sendiri dapat memahami aturan ini ada. Kira-kira begitu ya. Betul. Ya.
minimal adalah fasilitas antikan untuk saya pesan. jadi pada endingnya Pak Pendekar itu Siap. Pendek dan kekar. ya, ya endingnya Pak, Dewan itu merasa terbantu dengan yang terbantu seperti Pak ini. Ya, karena juga kita itu juga ingin mencapai kepentingan masyarakat. Kita itu dipilih oleh masyarakat, tetapi juga ada keterbatasan karena eksekutornya itu eksekutif. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain barangkali? Jadi kalau enggak, dibilang kita itu hari ini membuat satu keberkahan bersama. Dalam bulan puasa, daripada menggoreng di teras di halaman, lebih baik goreng dalam rumah tapi menjadi sebuah makanan yang tidak dinikmati keluarga. Maksud saya ketika ada problem krusial yang muncul merupakan satu persoalan bersama, segera aja digodok menjadi sebuah inisiasi langsung menginspirasi dari sebuah Siap. Kalau menurut saya ini saya tadi diskusi sama aku yang harus diketahui kita hari ini yang paling strategis ada 2 poin. Satu di wilayah pendidikan ini nanti dibutuhkan publik terlalu luas besar. 2 juga ada yang strategis lagi adalah kerusakan infrastruktur yang memang sudah amat sangat terlalu kedaluarsa sekali itu penanganannya. Itu yang paling penting. Jadi itu yang bisa harapan. Jadi walaupun Mas Alfredo ada seusia sampean Mas, saya lebih senang kalau sampean punya gagasan ide seperti itu. Seperti memberdayakan, ini kan sudah agak kolam ini yang ngerowo center selatan. Karena penanganannya pengharapannya juga agak kenceng-kenceng amat musiman gitu bangsa kita. Kalau lagi musim tiru-tiru, setelah agak musim hilang lagi kan gitu loh. Budaya bangsa kita ya agak yang ada yang bagus, ada yang juga sedikit difiltrasi atau dikoreksi gitu loh ya. Jadi kalau Pak Boybi yang agak mungkin berselisih jalan dengan Yai walaupun tujuannya sama, tujuannya sama ya, tapi berselisih jalan. Cuma redaksinya yang beda. Cara pandangnya yang beda maksud saya. Redaksinya Akan yang bisa beda. disiasati dengan kemasan maksud saya, dibijaki dengan peraturan daerah, kemasannya adalah peraturan bupati untuk mengangkat kearifan lokal, dibiasakan tiap hari apa dan apa mengangkat budaya daerah. Itu sudah langsung bentuk karakter. Betul. Izin, Pak Iya, Tua. iya. Kita review satu-satu. Ya. Resume meeting siang hari ini, rekomendasinya Pak Marsono sebagai Ketua DPRD yang harus dikenyangin mana? Mohon di Infrastruktur. Kedua pendidikan. Pendidikan terkait lelang, Lelang sekaligus juga pelayanan pendidikan. pelayanan pendidikan, terkait serapan dana yang hanya 60%, apa yang harus dilakukan? Ya kontrol pengelolaan dana itu. Siap. Sebagai penggunaan nanti diimplementasikan pada OPD itu sebarannya. Kan tidak mengendal satu titik itu kalau serapan saat itu. Kemudian Damkar rekomendasinya Ada kepada ini ketua komisi untuk mengkontrol secara ketat terhadap penggunaan program anggarannya di OPD itu. Kenapa tidak kemudian di usulan skala prioritas? Ibaratnya besok musren baru masih gagal harus skala prioritas utama, skala prioritas pada tahun ketiga menjadi pilar utama. Kalau nanti usul 1 kali 2 kali terus ngilang, yo siapa yang mau memperhatikan? Karena yang antri kan lebih banyak. Jadi skala prioritas terus kentengin terus melakukan pendekatan komunikasi stakeholder yang ada, pendekatan dengan dewan yang dipilih atau gimana, terus orang yang paling dekat dengan pemegang pengguna anggaran, setelah itu bisa pilih. Kalau nggak gitu nggak bisa jalan. Oke, berikutnya kalau ada isu-isu yang krusial, bagaimana bisa ketemu dengan Pak Ketua Dewan? Ya kita susun waktu. Ya, Dan kalau memang tidak bisa ketemu, paling tidak kita bisa telepon atau Iya. apa itu. Saya pikir itu. Jadi yang kemarin PKL itu Mas Nanang itu yang saya kesan untuk mengkomunikasikan teman-teman PKL. Saya juga punya bidaan dapur rosok apa itu punya bidaan. Jadi benar bisa. Mereka butuh dana nggak besar, tapi bisa berkarya untuk keluarga orang rosok. Saya juga punya bidaan bakul leteng, bakul sayur. Ada 40, sekarang berdanya jadi 70 orang. Ya cuman kasih modal. Kan kemarin tahun 2007 itu 250 bisa obrol, sekarang 500.000. Bako petrol juga gitu. Sekarang kemarin bako petrol itu tahun 2006 cuma 100-150 udah jari petrol sama 1 tahun. Tapi sekarang 300 sampai 500 karena saya ketemu mereka. Cuman kalau kita suruh jadi membentuk komunitas, tidak bisa. Ternyata apa? Mereka antar bakul bersaing. Kalau suruh bentuk organisasi nggak bisa, bakul petrol, bakul satu nggak bisa. Jadi saya lebih senang Mas Alfredo punya kreasi mengkomunikasikan dengan teman-teman milenial bagaimana dulu aku menjadi lebih baik
Kalau saya jujur ya juga punya anak seusia Mas Alfredo itu malu karena Blitar punya begini, kota kita kok belum, Mbak. Gimana? Ini kan punya yang Kominfo ini yang harus punya kreatif. Saya punya dengan anak seusia sampai Anda juga agak mirip-mirip aja seleranya tentang apa itu medsos gitu. Jadi jangan patah semangat, kayak bapaknya kenceng tapi konstruktif. Siap. Konstruktif dan berdasarkan aturan. Ya, nah, gitu. Harus berdasarkan aturan. Sabun? benar? Iya. Mas Edi sudah? Pak Bali, Iya. Pak Darmaji, suara ya.